Hai, halo semuanya. Hai aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita akan reading malam ini pakai tema ya. Aduh, karena sudah banyak yang minta, jadi aku bacakan, yaitu tentang apa yang dia alami setelah meninggalkan kamu tanpa merasa bersalah, meninggalkan kamu begitu saja. Kita lihat keadaannya semuanya deh setelah ninggalin kamu tuh gimana keadaan dia, perasaan dia yang dia alami juga ya. Seperti biasa sebelum reading kita akan ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Saat aku naruh kristal ini ada bulu nemplok 2. Semoga ada pertanda baik dari semesta. Oke. Seperti biasa ya, ritual candle dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Oke, sebelum reading aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah di channel aku. Buat yang udah lama, udah bangkotan, udah setia di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, ngasih thanks, juga aku ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekebun. Disclaimer dikit sambil aku shuffle kartu untuk mengecek energi kamu dan dia. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak jangan dipaksakan ya, karena ini energi general kolektif. Mungkin tidak semua orang resonate. Ada yang sepenggal-sepenggal, ada yang 99%, ada juga yang mungkin setengahnya ya. Jadi kalian harus pintar memetik kartu-kartu yang bertebaran atau kalimat-kalimat yang akan aku ucapkan. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Kenapa nih kalian? Ayo, boros ya. Banyak yang boros ya, efek lebaran mungkin atau efek liburan. Oke, konektor antara kamu sama dia di sini The Hermit ya. Memang ada yang sudah menarik diri. Ini hubungan lumayan keras, hubungan yang penuh dengan pembelajaran hidup. Ya, hubungan yang penuh dengan harus sama-sama memaknai atau mencari pencerahan agar bisa ketemu kata sepakat atau kata deal dalam hubungan kalian. Tapi sepertinya banyak yang sulit untuk sampai ke sana atau gagal sampai di puncak. Oke, energi dia di sini ada Four of Wands ya. Aku lihat di sini ada sesuatu yang sedang dia stabilkan, dia balancekan dalam dirinya atau dalam kehidupannya. Lagi mengejar balancing supaya kehidupannya stabil, supaya hatinya, perasaannya juga stabil ya. Kemudian ada King of Star, lagi lumayan overthinking di sini, banyak pemikiran-pemikiran. Makanya kalau pemikiran-pemikiran ini tidak dibandingin, tidak didampingin dengan yang namanya kestabilan, bisa overthinking yang benar-benar membuat dia pecah nanti kepalanya atau di luar batas. Makanya di sini dia mencoba untuk dalam overthinkingnya dia gimana ya caranya tetap bisa balance, jadi nggak sakit-sakit amat kepalanya. Ada that di sini tentang ada sesuatu yang ingin dia endingkan untuk memulai satu babak baru, new beginning lagi atau memulai banyak hal yang sudah dia rencanakan. Energi kalian di sini ada Five of Pentacles. Kenapa? Ada situasi sedikit ketidakstabilan.
Ya, aku nggak tahu apakah tidak kestabilan ini karena faktor masalah finansial yang mungkin lagi banyak pengeluaran kemarin, atau lebih kepada kayak ketidakstabilan, mungkin ini ada situasinya sama dia. Mungkin kamu ngerasa bahwa sudah berpisah sama dia tapi kok sulit banget melupakan, sehingga kadang-kadang kamu ngerasa ada di posisi yang kurang stabil nih. Di satu sisi bisa mencoba niat untuk melepaskan, tapi di satu sisi pikiran dan perasaan masih tertuju sama dia, ya. Kemudian di sini ada Seven of Swords, ya, lagi berusaha memasang strategi untuk terlepas atau untuk memproteksi diri kamu dari seseorang atau sesuatu yang membuat toksik dalam lingkungan kamu atau circle kamu. Three of Swords, ada situasi terluka, kecewa oleh seseorang, ya. Kamu masih menyimpan rasa luka tersebut atau rasa sedih tersebut. Itu dia. Oke, kita lihat situasi kalian. Kemarin siapa yang komen bilang, Mami kalau kukunya pakai cat atau kutek pasti bling-bling. Aku semua sambil aku jelasin ya. Kalau dalam membaca tarot itu, ini adalah sesuatu yang murni. Jadi kalau sesuatu yang murni itu nggak boleh ada apa-apapun di tangan kecuali kristal. Aku pakai gelang kristal dan gelang tridatu. Nah, nggak boleh ada unsur logam juga. Yaitu buat aku ya, yang aku pelajari, yang aku pahami seperti itu. Jadi harus clear. Jadi nggak ada yang namanya cat-cat kuku pakai obat-obat yang berkaitan dengan kimia. Bahkan cincin nikah pun tidak aku pakai di sini. Jadi memang harus polos ya. Jadi energinya bagus. Gitu. Bukan sekedar masalah penampilan di sini. Kalau kalian lihat mami aja tidak pernah dandan, tidak pernah make-make yang berkaitan dengan kimia. Maksudnya sudah mengurangi durasi tersebut ya. Mau kembali ke zaman purba mamimu ini. Gosok gigi aja udah pakai siwak mami, udah nggak pakai sikat gigi yang ada plastiknya lagi ya. Nanti pakai sempo kalau sesekali sempat ketemu, biasanya pakai merang gitu. Tapi ya karena susah masih pakai sempo. Kadang pakai lidah buaya original ya. Udah nggak mikir ke penampilan lah mami, aku. Oke, kita lihat konektor antara kamu dengan dia. Di sini ada Divine Feminine. Banyak Divine Feminine yang terluka dalam readingan ini. Kalau kalian merasa atau kalian ada di posisi maskulin, berarti mungkin femininnya kuat di dalam diri kalian. Seperti kalian memiliki jiwa keibuan atau jiwa mengayomi seperti itu. Tapi fiksi yang paling banyak nonton di sini pasti Divine Feminine yang justru dia adalah yang dilukai atau tersakiti. Oke, di sini ada lasting ya, forbidden, non-commitment, sexual energy. Lagi-lagi, setiap hari ada aja sexual energi yang keluar. Ini adalah hubungan yang disembunyikan, forbidden, hubungan yang tidak diketahui banyak orang, bahkan non-commitment, artinya nggak ada komitmen. Ya, hubungan rahasia, nggak ramah lingkungan, ditutup dulu. Kemudian di sini ada second chance nih. Ya, hubungan ini mungkin beberapa kali sudah diberi pengampunan atau diberi kesempatan on off ya jatuhnya. Tapi sepertinya seseorang menyia-nyiakan kesempatan-kesempatan yang selalu kamu berikan. Even di sini kalau aku lihat ada rekonsiliasi yang mungkin akan terjadi dalam hubungan kalian. Ada yang sedang merencanakan hal tersebut ya, karena mau opportunity-nya tuh kayak masih ada attachment terhadap diri kalian. Cuman ini masalah waktu aja kalau aku lihat. Kemudian di sini ada realization tentang epiphanies, tentang understanding, awakening. Ya, terlalu banyak banyak miskomunikasi atau sulit memahami atau mengerti satu sama lain ya, misunderstandingnya juga kuat. Dan di sini kalau yang aku lihat hubungan kamu sama dia membuat entah kamunya ataupun dianya tersadarkan oleh sesuatu. Awakening. Jadi tadi bahwa memang hubungan ini hubungan yang penuh dengan pembelajaran, sehingga kadang-kadang harus melepaskan dulu atau dilepaskan oleh semesta, entah itu secara sepihak atau dari kedua belah pihak. Pokoknya nggak tahu skenarionya seperti apa nih, orang harus berpisah aja dulu biar sama-sama belajar. Berarti ada sesuatu dari past life kalian yang harus kalian pelajari dari kejadian bertemunya kalian berdua ya. Kemudian di sini ada shocking, turmoil, trouble, unexpected.
Ada sesuatu shocking moment yang terjadi dalam hubungan kalian, terlalu banyak masalah. Mungkin kalian berdealing sama seseorang yang troublemaker, ya, suka buat masalah, suka buat onar. Ada aja yang selalu dia mempermasalahkan di sini. Ada ketidaktenangan dalam hubungan kalian. Nyaman-nyaman, sexual chemistry jalan, chemistry-nya juga jalan, energinya jalan, tapi kayak rasanya tuh penuh dengan kecemasan dalam hubungan ini. Ya, past life tuh kan, tadi dari jelasin di sini ya, ada sesuatu yang menyangkut dalam hubungan kalian dari situasi masa lalu sepertinya. Entah ini secara kedua belah pihak memang kalian pernah bertemu di masa lalu sehingga kalian dipertemukan untuk menuntaskan sesuatu. Atau ini adalah past life tentang diri kalian masing-masing, di mana mungkin dia siapa tahu pernah berbuat salah dengan orang lain, dapat karmanya lewat kamu. Begitu juga mungkin kamu, siapa tahu ketemu sama dia itu adalah ya sesuatu yang pernah kamu lakukan di masa lalu sehingga mungkin akibatnya berefek ketemu sama dia tersakiti. Karena kan sekian tahun, puluhan tahun kalian hidup, pasti ada yang namanya kita pernah melakukan kesalahan baik disengaja atau tidak sengaja. Kita nggak pernah tahu ya, seseorang yang mungkin pernah kita sakiti tanpa sengaja ataupun sengaja tadi pernah mengucapkan hal-hal ya katakanlah nanti dapat balasan gini gitu. Ya siapa tahu ini adalah balasan ketemu dengan seseorang yang menyakitkan. Ini kemungkinan kecil aja, sisanya sih tentang ya memang ada yang harus kalian pelajari satu sama lain ya. Deja vu, hubungan kamu sama dia itu seperti rasanya familiar banget ketika pertama kali ketemu, rasanya kayak sudah lama bertemu. Karmic lesson ya, ini adalah pembelajaran dari karmic relationship, pembelajaran karma tuh dari masa lalu. Jadi ada yang harus dituntaskan memang. Tuntaskan itu bukan masalah sama kalian berdua yang harus dituntaskan ya. Banyak yang salah pengertian bahwa dituntaskan harus ketemu lagi menuntaskan masalah satu sama lain antara kamu sama dia yang menyakiti gitu. Bukan, yang dituntaskan itu adalah diri masing-masing ya. Sampai kamu mengerti, sampai dia juga paham bahwa apa yang terjadi berulang dalam kehidupan kalian, maka itu yang harus kalian cari misi jiwa untuk kalian tuntaskan. Itu ya, kadang-kadang banyak yang salah paham harus dituntaskan. Gimana mau tuntas nih nggak ketemu? Menuntaskan itu nggak harus bertemu dengan dia, karena semua manusia itu punya misinya masing-masing, punya perjalanannya masing-masing. Jadi fokus pada misi masing-masing itu. Oke, kita lihat dari tarotnya. Oke, di sini ada Five of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Keluar lagi. Kemudian ada The Sun. Terus di sini ada Six of Swords. Tuh ada yang udah pergi ninggalin kalian, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Four of Wands, masih Aries, Leo, Sagittarius. Bentar ya, aku pause dulu sebentar. Oke, kalau aku lihat di sini ya, antara kamu sama dia ya, ada hubungan yang memang sudah berpisah, terlepas, berjedah sesuai dengan temanya. Dan di sini juga ada batasan-batasan yang sudah dibuat oleh kedua belah pihak, mungkin baik dari kamu ataupun dari diri dia, karena punya argumen masing-masing, punya hal-hal yang kamu jaga, entah ini karena alasan gengsi atau ego, atau memang kamu merasa bahwa dia yang salah, ya harusnya dia yang mengucapkan permintaan maaf, penyesalan. Jadi kayak ada energi silent treatment atau lagi adu mekanik lah, sama-sama bertahan dengan diri masing-masing. Ya, dengan Five of Cup aku lihat di sini hubungannya sepertinya capek dan melelahkan. Ya, itu tadi hubungan ini hangat, hubungan ini penuh dengan sensualitas, hubungan ini penuh dengan apapun yang menjadi kesenangan kalian ketika kalian bersama-sama. Tapi setelah tidak bersama atau setelah mungkin pulang ke rumah masing-masing, kalau yang sudah tidak berpasangan ya, sedang tidak berpasangan resmi ya, yang terjadi adalah kehampaan, yang terjadi adalah kelelahan, resah, capek. Kalau yang sedang berhubungan rumah tangga di sini, kalau aku lihat kejadian kalian kala itu, hubungan ini terlalu flat atau datar
kamu ngerasa mungkin nggak dihargain dengan kerja keras kamu, apapun itu pengorbanan kamu, ngerasa kayak dianggap sia-sia atau dianggap kayak itu adalah kewajiban. Ya, ya udah, itu kan memang kewajiban dalam rumah tangga, bla bla bla. Itu ya, bukan ada rencana atau ada unsur yang namanya saling membantu, saling menolong dalam satu wadah, ibaratnya dalam satu atap ya. Tapi yang terjadi adalah saling menyalahkan, saling menuding satu sama lain. Banyak juga di sini yang sedang dalam posisi mediasi atau ketok palu, lagi berproses lah katakan. Dan banyak juga sih yang menggantung tanpa kejelasan, udah berpisah tapi statusnya nggak diberikan. Ya, penantian demi penantian, ya udah akhirnya Baal udahlah biarin aja ngambang. Nah, di situasi yang ngambang ini beberapa di antara kalian aku lihat ada yang justru menciptakan karmic lesson ya, bukannya menyelesaikan dulu yang mengambang tadi, malah menciptakan satu hubungan baru. So yang terjadi di hubungan baru ini pun banyak yang terluka lagi. Aku melihat energi di mana kalian itu belum sembuh dari luka batin, dari luka masa lalu, baik dari kamu ataupun dia, tapi mencoba untuk move on dengan cara mencari orang baru. Artinya ketika kamu belum tuntas dengan situasi di masa lalu kamu, ya karmiknya atau apa ya, luka batinnya, sorry ya. Ketika kamu masih kepikiran dengan seseorang terus dan melampiaskan move on kamu dengan orang baru, maka biasanya yang akan kamu dapatkan adalah orang baru yang gak jauh beda sama mereka. Kenapa? Tadi belum lepas. Jadi yang keinget mereka datangnya yang modelnya gitu lagi, ya. Oke, yang aku lihat di sini juga kamu juga berdealing sama seseorang yang lumayan ego, keras kepala, atau mungkin banyak yang introvert ya antara kamu sama dia. Misalnya gini, dia tuh kayak punya dunianya sendiri, kayak kamu ngerasa waktu dia deketin kamu itu yang dia bawakan adalah harapan, cinta, kasih sayang, dan lain-lain yang penuh dengan kayak hidup nih kayak udah surga aja, atau hidup nih udah di tempat yang indah aja. Tapi berjalannya waktu, kamu ngerasa bahwa ada perubahan-perubahan yang signifikan, yang terlalu berbeda jauh dari dia sebelumnya. Antara kamu penasaran apakah ini sikap dia aslinya, atau memang dia berubah karena ada sesuatu yang mungkin dia sembunyikan, atau ada sesuatu yang tidak nyaman dia rasakan terhadap diri kamu. Itu, makanya ada shocking moment, ya, sesuatu terbongkar, sesuatu terungkap. Atau bahkan ada yang dengan sengaja mengungkap sendiri atau mencari tahu sendiri untuk membongkar hal tersebut. Itu dia, ya. As of one di sini aku lihat terlalu banyak rencana, terlalu banyak planning, tapi sayangnya menyerah di tengah jalan, ya. Ini ada white flag soalnya, ya. Ada energi walaupun bahagia, walaupun senang, tapi ini sesuatu yang harus ditinggalkan, ya. Ada hubungan yang harus sebenarnya ya sudah kita sama-sama give up deh. Ya, nggak ketemu jalan keluarnya, nggak ketemu ujungnya. Berkali-kali mencoba melakukan itu, tapi energinya bolak-balik lagi, datang lagi. Ya, seperti kayak susah banget untuk ngelepasin orang ini. Begitu juga sebaliknya. Sampai ada satu momentum di mana mungkin ini sesuatu yang besar, yang mungkin sudah kalian simpan dengan lama, atau kalian pendam lama-lama, akhirnya meledak. Ya, menumpuk, akhirnya lepas juga. Ya, kecurigaan demi kecurigaan tersebut akhirnya berujung membuat kalian berpisah dan dia meninggalkan kalian begitu aja. Itu yang terjadi. Oke, kita lihat lagi ya. Oke, di sini ada Devil dan Capricorn. Tutup lagi nggak pakai baju. Oke, kemudian ada Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Queen of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Two of Cups, energi Twin Flame. Dan di sini ada Eight of Cups, ya. Berada di dalam situasi pilihan. Hubungan kalian ini berarti hubungan third party yang paling banyak, paling kuat. Artinya, ya, mungkin salah satu pihak nggak bisa menentukan sikap atau nggak bisa menentukan pilihan. Baik itu secara langsung diminta oleh kamu, ataupun secara tidak langsung dia harus memutuskan sendiri. Ya,
Akhirnya dia membuat satu perbandingan bahwa di antara kamu dengan yang satunya siapa sih yang benar-benar membuat nyaman. Artinya kalian lagi berdealing sama seseorang yang lagi kompetisi terhadap dirinya sendiri untuk menentukan pilihan. Bahwa siapa sih yang akan menjadi pasangan hidupnya kelak, siapa sih yang akan benar-benar mendampingi hari tuanya kelak, seperti itu. Ya. Di sini kalian berdealing sama seseorang yang adiksinya lumayan keras atau lumayan kuat. Ada sesuatu yang seperti mengekang atau mengikat sehingga banyak yang ngerasa bahwa kamu tuh sepertinya dimanfaatin. Ya kadang-kadang ada yang memang direncanakan sama dia karena melihat adanya peluang dan potensi kalau kamu tuh memang orangnya baik, orangnya tulus, orangnya unconditional, atau kamu orangnya terlalu percaya sama dia sehingga kalau dibohongin juga kamu iya-iya aja. Ibaratnya kayak entah kamu sadar ataupun tidak atau cuman sekedar menutup mata di sini. Akhirnya dari sikap yang kamu berikan sama dia dengan maksud kalau memberikan perhatian baik itu nanti dia akan memberikan effort balik. Nyatanya tidak, justru dia melihat kebaikan kamu itu bisa dimanfaatin. Seperti itu. Ya, kalian lagi berdealing sama orang yang masih ngejar jati diri, pencapaian, masih lari sana, lari sini. Ya, masih nggak ada cenderungannya, belum memiliki tujuan hidup atau arah hidup. Sekalipun mungkin usianya sudah lumayan, ataupun dia sudah berumah tangga, ataupun dia sudah memiliki pasangan, tapi kayak hidup itu kayak berjalan, ya namanya orang hidup harus berumah tangga, harus gini-gini. Tapi dia nggak tahu klimaks dari diri dia sendiri bahwa tujuan hidup dia itu apa, dia nggak tahu. Jadi dia kayak orang yang tersesat di hutan, ya jalan aja ketemu pohon demi pohon demi pohon, ya sampai dia ketemu jalan keluarnya. Kalian masih sama orang yang tersesat sama dirinya sendiri, ya. Jadi kalau dia sampai tega melakukan sesuatu yang tidak membuat kalian nyaman, yaitu karena memang dasar dari karakter dia seperti itu. Ya, dia sendiri kadang-kadang antara sadar atau tidak sadar melakukan hal tersebut, tapi seperti seolah-olah dia memiliki sudut pandang apa yang dia lakukan itu adalah hal yang benar, tanpa memikirkan rasa sakit orang lain. Yang terjadi akhirnya dalam hubungan ini kamu yang capek, kamu yang overthinking di sini, ya. Gimana rasanya di sini? Susah tidur, ya, masih mikirin dia, nggak bisa lepas dari dia, overthinkingnya kuat, nangislah di pojokan, apalagi itu. Kenapa? Karena mungkin di sini memang ada past life antara kamu sama dia yang harus kalian selesaikan, sama-sama membayar karma, makanya dipertemukan dan dipisahkan lagi sama semesta. Tapi harus diakui memang itu bukan hal mudah yang harus kamu lakukan, karena di sini energi twin flame antara kamu sama dia atau karmic relationship-nya besar sekali, ya. Jadi kamu kayak nggak peduli nih mengorbankan apapun, walaupun kadang-kadang mungkin ada ungkit-mengungkit yang terjadi dari apa yang dikorbankan, tapi itu cuman kayak sekedar di mulut aja gitu, bukan dari dasar hati yang paling dalam. Dalam hati pun kalau misalnya dia datang lagi, kamu akan memperlakukan dengan hal yang sama lagi, akan membantu dia, akan memberikan ketulusan lagi sama dia. Itu, ya. Ada chaser and runner di sini. Kamu tinggalin dia, dia ngejar kamu. Nanti dia ninggalin kamu, kamu yang ngejar dia. Gimana nggak capek coba? Ya, energi kalian di sini secara keseluruhan ada Eight of Wands. Beberapa di antara kalian ini kuat banget akan terjadi pertemuan atau koneksi kembali antara kamu sama dia, ya. Dari kemarin juga terlihat sih di sini. Cuman di sini kalau aku lihat udah bagus sih energi kalian lebih memilih untuk mencoba lari, ya, atau meninggalkan. It's mean artinya kalian sudah tahu mungkin bahwa ya sudah, kalau memang ada hubungan yang nggak bisa dilanjutkan daripada menyakitkan lagi, ya dicoba dilepaskan aja. Seperti itu. Jadi banyak yang sudah bertekad sekuat apapun orang ini nanti ngejar kamu, mungkin kamu akan melepaskan dia. Sebagian besar ya, sebagian kecil kalau yang masih baru-baru kejadiannya, aku lihat masih dalam situasi memang mengharap dia kembali. Ini ending kalian nanti mengurung diri atau fokus pada diri kalian sendiri. Itu sih, ya. Oke, kemudian di sini dengan Eight of Cups nih, ya, ada seseorang yang sudah meninggalkan kalian, mengghosting kalian, plus kalian juga berdealing sama seseorang yang banyak rahasianya. Sulit banget kalian nebak orang ini seperti apa. Itu ya. Oke, kita lanjut ya ke temanya. Apa sih yang dia alami setelah meninggalkan kalian? Kita lihat keadaan dia seperti apa, perasaan dia seperti apa, atau kehidupannya. Kita bongkar. Stalkingnya dari tarot aja. Apa yang dia alami setelah meninggalkan kalian?
Oke, di sini ada Ten of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Mengejar pencapaian, mengejar validasi, pengakuan. Kerja keras banget kalau aku lihat ya. Kemudian ada Wheel of Fortune tuh kan. Ya. Fokus sama cuan dia. Kemudian di sini ada Three of One. Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Knight of One, masih Aries, Leo, Sagittarius. Wow. Kemudian di sini ada Five of One, konflik batin, Aries, Leo, Sagittarius ya. Yang dia alami setelah meninggalkan kalian, aku lihat di sini ada situasi di mana dia harus membangun atau bangkit kembali dari keterpurukan ya. Di sini dia lagi benar-benar mengejar yang namanya keberuntungan dalam diri dia ya, kejar-kejaran sama finansial. Kalau bisa, namanya hidup itu kan kalau normalnya kuda itu kakinya 4, kalau ini perlu ditambah lagi. Jadi kayak kerja rodi buat dirinya sendiri, dimana mungkin ada keberuntungan-keberuntungan yang sudah hilang ketika tidak bersama kamu. Apalagi buat kalian-kalian yang selalu mensupport dia secara materi, ibaratnya mesin ATM kalian, ya kan. Nah, ketika nggak bersama kalian, ada hal yang berarti dia sudah tidak dapatkan lagi dan dia harus memperjuangkan itu dengan sendiri. Ya, kemudian di sini yang aku lihat ada rasa cemas yang dia rasakan ya. Ini rasa cemas hanya ada pasang meriam ya. Meriam itu berarti dia memproteksi diri atau berjaga-jaga. Di sini ada ketakutan yang dia rasakan, takut kalau kamu akan membongkar sesuatu yang pernah terjadi antara kamu sama dia. Katakanlah mungkin dia takut dibongkar ke keluarganya, atau dia takut kamu bongkar ke teman-temannya, ke tempat kerjanya, yang mana nanti hal itu akan membuat impact lebar dalam diri dia, kayak efek domino. Dari satu masalah bertambah lagi, akhirnya membuat dia benar-benar ambruk atau ambiar. Ada ketakutan dalam diri dia tentang apa yang dia lakukan akan kamu lampiaskan melalui balas dendam. Itu ya, makanya di sini dia kayak benar-benar ada ketakutan dan memproteksi diri. Kemudian ada Knight of One ya, agak sedikit terpenjara, ibaratnya ada sesuatu yang ingin dia kerjakan, ingin dia lakukan, tapi dia nggak bisa. Seolah-olah dia itu terkurung, kayak kehabisan ide, kehabisan akal, atau memang nggak ada jalan. Mungkin selama ini kalian terlalu memanjakan dia sehingga dia serba selama ini nerima nadah ya. Begini terus tangan di bawah. Jadi begitu dia sendiri harus berjalan, harus berjuang, dia nggak tahu startnya harus dari mana, caranya harus bagaimana. Karena selama ini disuapin terus, jadi dia nggak tahu masak. Gitu, Oke, kemudian di sini ada Five of One yang dia alami setelah tidak bersama kamu atau setelah meninggalkan kamu ya. Konflik batin terjadi dalam diri dia. Banyak pikiran-pikiran negatif muncul, banyak ketakutan-ketakutan muncul. Beberapa di antara mereka aku lihat mungkin ada dikejar-kejar oleh seseorang, atau bisa jadi kalau dia punya pinjaman ya, mungkin ada hutang yang tidak terbayar atau ada cicilan yang masih tertunggak, sepertinya lagi dikejar-kejar. Ini ada energi kayak bersembunyi atau ngumpet, salah satunya dari itu, atau bisa jadi ya bersembunyi atau ngumpet dari kamu karena mungkin juga ada hutang piutang sama kamu, atau memang tadi takut kamu memperlakukan dia atau balas dendam ke dia. Jadi lebih banyak ketakutan-ketakutan yang terjadi di dalam diri dia. Itu ya. Itu keadaannya tuh. Apalagi kita lihat ya. Oke, di sini ada Five of Pentacle. Ketidakstabilan masalah finansial terjadi dalam diri dia. Virgo, Taurus, Capricorn, tuh kan. Paling banyak lagi ada masalah keuangan sih kalau aku lihat ya. Ada ada keterpurukan besar yang terjadi dalam diri dia. Ada beberapa yang pindah-pindah nih sampai kalian nggak bisa ngelacak dia, nggak tahu ya pindah rumah atau pindah kosan kalau yang suka nyewa-nyewa ya.
Kalau yang bukan milik pribadi seperti itu. Oke, kemudian di sini ada Seven of Wands, ya. Lagi-lagi membatasi diri. Ketika dia sudah meninggalkan kamu, di sini aku lihat dia lagi banyak membatasi diri atau dia berjuang tapi kayak nggak mau terlihat orang kalau dia berjuang. Ini mungkin beberapa di antara mereka yang suka pamer. Ya, biasanya pamer sama teman-temannya, hidupku bahagia, hidupku senang, hidupku gini gitu. Mungkin begitu sudah nggak bersama kamu lagi, ya, dia nggak mau terlihat susah, dia nggak mau terlihat dia nggak baik-baik saja. Jadi dia memilih untuk menarik diri dulu dari circle-nya atau pertemanannya. Jadi kayak nggak tahu apakah dia memang lebih banyak mengurung diri karena murung atau mengurung diri karena malu tadi, seperti itu, ya. Jadi lebih banyak memilih diam sih kalau aku lihat. Oke, kemudian di sini ada Six of Cups. Yang dia alami setelah meninggalkan kamu, ya, ada masuk ke fase kangen nih. Ada penyesalan, mungkin udah ninggalin, akhirnya terkurung sendiri, akhirnya kangen sendiri. Nyesal lah habis itu. Kenapa ya buru-buru? Kenapa ya begini begitu? Ya, ada Cancer, Scorpio, Pisces. Akhirnya membuat dia tuh kayak ngerasa bahwa udah berjalannya waktu baru kerasa sepi juga ya, rindu juga ya. Keingat, bernostalgia, bermemori, apa sih kalimatnya? Bermemori ria lah gitu. Satu lagi. Oke, kemudian di sini ada Seven of Cups, ya. Ketika dia sudah meninggalkan kamu, yang dia alami adalah hidupnya harus menentukan pilihan atau sikap, ya, nggak bisa lagi seperti dulu apa-apa serba bisa atau apa-apa serba disupport sama kamu. Dan kali ini dia harus benar-benar tegas terhadap dirinya sendiri bahwa tujuan hidupnya apa, kelanjutannya seperti apa, bagaimana cita-citanya, masa depannya, semua jadi pemikiran dia. Plus buat beberapa di antara mereka yang orangnya material thing, ada sedikit kebingungan, pengen punya ini, pengen punya itu, pengen semua-muanya, tapi kayak terkendala mungkin dengan masalah budget. Misalnya, biasanya check out nih di online shop, tiba-tiba nggak bisa check out, duitnya nggak ada, jadi harus memprioritaskan. Banyak keinginan-keinginan yang tidak dia dapatkan, seperti itu, ya. Oke, kita lihat satu lagi yang dia alami setelah tidak bersama kamu. Oke, di sini ada Ten of Swords, terluka, kecewa, tersakiti. Beberapa di antara mereka ada yang berpisah dengan pasangannya, perlu kalian ketahui itu. Ya, ada yang benar-benar hancur-hancuran nih. Ini kayak karma sih jatuhnya kalau aku lihat, Gemini, Libra, Aquarius, ya. Jadi kayak ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Dia seperti ditinggalkan oleh lingkungannya, ya, atau circle-nya. Bisa jadi ditinggalin sama teman-temannya, ya, atau ditinggalin atau kerjanya nggak di situ lagi. Yang jelas di sini kayak dia itu seperti ngerasa diasingkan, ya. Jadi kayak merasa diremehkan oleh orang lain. Beberapa di antara mereka ada konflik juga, ada pertengkaran. Aku nggak tahu pertengkarannya dengan pihak mana atau pihak siapa, ya. Yang jelas mungkin dalam kegalauan dia ketika berpisah dari kalian, ini membuat dia emosinya jadi tidak stabil. Ada masalah yang kayak sensitif banget, udah memicu emosi, akhirnya marah. Bahkan mungkin ada yang berantem, ada yang baku hantam, atau ada yang silent treatment sama circle-nya juga ada, seperti itu. Jadi ada energi kayak diasingkan nih oleh lingkungannya, atau ya memang semesta menggiring dia untuk, lu jangan bergabung dulu deh sama orang-orang, kayaknya lu harus cari tahu diri kamu tuh apa, ya. Jadi kayak dia lagi dapat pembelajaran hidup dari semesta, bahwa dia itu harus sadar, bahwa dia itu harus tahu tujuan hidup dia itu apa. Itu sekalipun nantinya entah bersama kamu atau dengan siapapun, ya, supaya dia tidak melakukan hal yang sama lagi seperti apa yang sudah terjadi dalam diri kamu. Itu dia, ya. Kita lihat perasaan dia ke kamu setelah meninggalkan kamu tuh seperti apa. Oke, di sini ada dua. Ya, di sini ada Justice, kemudian di sini ada High Priestess. Ini ada Libra, ya. Perasaannya kalau yang aku lihat di sini kayak dia merasa bahwa dia sudah mengambil sikap atau keputusan tegas,
bahwa dengan meninggalkan kamu itu adalah jalan yang benar menurut dia, ya. Tapi dengan High Priestess ini, mungkin ini adalah momentum di fase-fase baru-baru ya. Ketika baru berpisah dia ngerasa ego, atau dia ngerasa oh udah nggak apa-apa, aku memang sama dia berarti nggak jodoh, berarti memang nggak cocok, atau bla 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 bla, karena memang begini begitulah kata dia. Ya, tapi berjalannya waktu masuk nih High Priestess ya, sedikit mulai memahami atau sedikit mulai merasa hambar. Akhirnya dia kayak menyimak lagi. Apakah memang sebenarnya aku sama dia itu ada sesuatu yang bagus, ada sesuatu yang chemistry-nya kuat. Kenapa kalau pas aku sudah tidak bersama kamu lagi, ujung-ujungnya kayak masih kepikiran, masih ingat. Akhirnya dia mencoba menelaah perasaannya sendiri dalam diamnya dia. Dia lagi mencoba membalancing diri sih untuk menyikapi atau untuk memaknai arti hubungan kalian di sini. Oke, perasaannya ke kalian ketika meninggalkan kalian seperti apa? Ada Knight of Cup ya, ada keinginan untuk balik lagi karena masih ada ketertarikan, masih ada perasaan sayang. Jadi memang mungkin emosi ini emosi sesaat semata, walaupun ya kejadiannya mungkin menyakitkan, tapi sebenarnya mungkin kebawa emosi atau dia ngerasa bahwa kemarin tuh harusnya nggak terjadi gitu. Ya karena di sini sebenarnya perasaannya ketika meninggal kalian tuh belum benar-benar benci atau belum benar-benar yang nggak suka. Sebenarnya masih ada perasaan sayang sama kalian. Bahkan mungkin beberapa hari setelah kalian ditinggalkan atau kalian berantem atau ribut itu, dia sempat kepikiran bahwa aku coba balik lagi deh gitu. Tapi kalau memang dia nggak balik lagi ya tadi, karena egonya memang masih berada di dua sisi ini ya. Oke, kemudian di sini ada Devil ya, Capricorn. Perasaannya ke kalian tuh masih emosional waktu meninggalkan kalian. Makanya energinya maju mundur ya. Di satu sisi ngerasa dia yang paling benar, tapi kadang-kadang di satu sisi juga dia merasa sebenarnya masih sayang gitu. Tapi mau gimana? Pertengkaran ini nggak boleh membuat aku yang kalah. Aku yang harus menang. Karena kan kalian berdealing sama seseorang yang controlling atau dominan ya. Akhirnya sebesar apapun sayang dia masih bisa mengerem itu gitu. Kampas remnya masih baru. Jadi nggak lost kayak mulut mami. Kebalik lagi sebentar. Oke, kita lihat perasaan dia ke kalian. Tapi entah apapun juga, aku melihat ada satu sisi dalam diri dia yang kecewa dengan ucapan kalian. Nah, nggak tahu lah kalian ngucapin apa tuh ke dia. Ya namanya mungkin emosi atau marah ya, terucaplah segala macam gitu. Nah itu masih ada terngiang-ngiang tuh di kuping dia ya, kayak ngerasa apa ya, tersinggung atau ngerasa dihina atau disudutkan, itu dia ya. Kemudian di sini ada Four of Swords. Perasaannya setelah meninggalkan kalian let it flow aja, mengalir aja ya. Kayak dia punya satu firasat atau dia punya satu intuisi. Ya sudah, kalau memang jodoh biarin aja, nanti juga suatu saat jalannya seperti apa ketemu lagi. Tapi kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Jadi kayak pasrah aja sama semesta gitu, apa yang udah terjadi ya udahlah. Karena nih kalian berdealingnya sama orang yang pride-nya gede banget, harga dirinya tuh kayak udah patokan harga mati, udah nggak bisa lagi ditawar-tawar gitu. Oke, bottom of the deck energi dia di sini ada Ace of Swords, kehabisan akal ya. Jadi kayak dia punya pemikiran-pemikiran, pingin mulai ini kusut, ini pedangnya sampai bengkok-bengkok nih, gimana nih, ibaratnya kusut otaknya dia. Ya, sword itu kan tentang pemikiran. Ada planning mau buat ini gagal, ada planning mau buat ini kurang modal, ada planning mau buat ini jalannya nggak ketemu. Pokoknya ada aja halangan-halangan yang dia dapatkan. Akhirnya pusing sendiri. Ya, sebenarnya ini bisa dikatakan sebenarnya ini orang mulai menuai karma dari apa yang sudah dia lakukan. Bukan sekedar kepada diri kamu, mungkin juga kepada orang lain juga ya. Complicated soalnya. Oke, kita cek zodiaknya. Sagittarius, Virgo, Aquarius, Pisces, Taurus, Cancer, Scorpio.
Inisial nama ada H, ada U, ada P, ada Z, ada G, ada M, ada I, ada O, ada B, ada C, ada J, ada T. Bottom of the deck-nya S. Angka yang terkoneksi antara kamu dan dia ada 19, 15, 7, 6, 20, 18, 12, 17, 8, 2. Bottom of the deck-nya angka 1. Apapun angka itu mengacu pada yang terkait dengan kalian. Bisa jadi tanggal lahir, tanggal jadian, tanggal putus, nomor rumah pun bisa jadi. Oke, kita lanjut membaca buku tentang seni merawat sanubari. Kita masuk ke bab baru, halaman 143. Rawatlah dia yang tidak pernah berhenti memarahimu saat salah, tidak pernah putus asa mencarikanmu jalan keluar atas masalah yang rumit. Dan rawatlah dia yang senantiasa membuatmu paham bahwa tanpa kekuatan Tuhan kamu tidak bisa menyelesaikan apa-apa. Ini yang harusnya dia lakukan terhadap diri kamu, tapi sayangnya sepertinya dia nggak melakukan itu, ya. Oke, kemudian sebab dengan merawat sanubari, kau tidak perlu berhadapan dengan janji-janji, kau hanya berkewajiban meyakini lalu membuktikannya. Itu dia, ya, readingan kita malam ini. Aku semua kurasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.